Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami yaitu bab 10 Politik dan Cinta Tanah Air dalam Perspektif Islam. Saya Elsanti Melinda Ralasari, absen 6 dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Andri Mada, nomor absen 18 dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safawiyah Najma Zubaidi, nomor absen 25 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Fasti Indira Priamsari, nomor presensi 34 dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziki Fikri Salim Al-Hamidi dari kelompok 7, nomor absen 39. Bagian A, Politik dalam Perspektif Islam. Politik berasal dari bahasa Yunani, polis, yang berarti kota. Secara sederhana, politik merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan mengatur pemerintahan suatu negara. Politik sebagai kata benda mencakup 3 pemahaman, yaitu pengetahuan mengenai kenegaraan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, dan kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat. Di dalam terkandung unsur kekuasaan untuk membuat hukum dan menegakkannya dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian ini, maka dalam berpolitik terkandung tugas pemeliharaan, riayah, perbaikan, islah, pelurusan, takwim, pemberian petunjuk irsyad, dan mendidik atau membuat orang menjadi beradab, ta'dib. Dalam Islam, hadis Nabi SAW yang dimaknai sebagai dasar perpolitikan dalam Islam adalah sebagai berikut, yang artinya, telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basyar, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Fuhurat Al-Qazas berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, aku hidup mendampingi Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama 5 tahun dan aku mendengar dia bercerita dari Nabi SAW yang bersabda, Bani Israel, kehidupan mereka selalu didampingi oleh para nabi. Bila satu nabi meninggal dunia, akan dibangkitkan nabi setelahnya. Dan sungguh, tidak ada nabi sepeninggal aku. Yang ada adalah para khalifah yang banyak jumlahnya. Para sahabat bertanya, apa yang baginda perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, penuhilah baiat kepada khalifah. Yang pertama lebih dahulu diangkat, berikanlah hak mereka karena Allah akan bertanya kepada mereka. Variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan negara untuk melakukan kerjasama sosial dengan menjadikan agama atau wahyu sebagai pedoman. 1. Tipologi relasi agama dan negara. Berdasarkan pemikiran politik Islam modern, terdapat 3 tipologi relasi agama dan negara, yaitu bentuk pemerintahan teodemokrasi, sekuler, dan moderat. Di sini, saya akan menjelaskan satu persatu pengertiannya mulai dari yang pertama adalah A. Tipologi teodemokrasi. Tipologi teodemokrasi menganggap bahwa agama sekaligus negara keduanya merupakan entitas yang menyatu. B. Tipologi sekuler berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Negara adalah urusan dunia yang mempertimbangkan menggunakan akal dan kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja. Agama adalah urusan pribadi dan keluarga. Agama tidak harus diatur negara dan begitu sebaliknya. Penganut tipologi ini menyatakan tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan kewajiban mendirikan sebuah negara. Kelompok sekuler ini disebut juga kiri Islam
atau Al-Yasar Al-Islami. Kelompok sekuler banyak ditemukan di negara-negara sekuler seperti Prancis, Amerika, dan Australia. Tipologi ketiga adalah tipologi moderat atau al-mutawassit. Mereka berparadigma substantifisti. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut kaum moderat, prinsip-prinsip politik Islam mencakup pluralisme, toleransi, pengakuan terhadap persamaan semua penduduk, dan keadilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang variasi pandangan umat dalam melihat relasi Islam dan negara. Yang bagian kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Terkait dengan pemerintahan Indonesia, NKRI dari sudut pandang agama adalah sah karena Presiden ada Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Di samping itu, Presiden dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi, DPR dan DPD yang dapat mempresentasikan ahlul halli wal aqdi dalam konsep Al-Mawardi di kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Keabsahan kedaulatan pemerintahan NKRI ini juga bisa kita lihat dari terpenuhinya maqasid syariah atau tujuan-tujuan syar'i, yakni demi menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Terkait dengan ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Al-Iqtisad fil Itiqad menyatakan dengan demikian tidak bisa dipungkiri kewajiban mengangkat seorang pemimpin atau presiden karena mempunyai manfaat dan untuk menjauhkan kemudaratan dari dunia ini. 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, yaitu Pancasila sendiri, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya merupakan formulasi final umat Islam Indonesia dari segala upaya mendirikan negara dan membentuk pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ideologi NKRI adalah falsafah pemersatu dari keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan kondisi geografis. Pancasila dengan falsafah bangsa mengandung nilai-nilai tauhid, kemanusiaan, keadaban, pemersatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kedudukan identik dengan Piagam Madinah sebagai wadah pemersatu kebinekaan bangsa. Manifesto esensial Khalifah Islamiyah dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, maslahah, rahmatan lil alamin. Sebentar. 4 pilar kebangsaan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dasar politik Islam. Prinsip-prinsip dasar dalam politik Islam meliputi yang pertama amanah, yang kedua prinsip keadilan, dan yang ketiga prinsip ketaatan, dan yang keempat prinsip musyawarah. Amanah adalah segala yang dipercayakan orang berupa perkataan, perbuatan, harta, dan pengetahuan, atau segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Prinsip ini menghendaki agar pemerintah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, meliputi tanggung jawab manusia terhadap Allah, terhadap sesamanya, dan terhadap diri sendiri. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Khilafah dalam bahasa Arab berarti penggantian. Kata ini mengingatkan orang pada kata khalifah, yaitu pengganti, pengatur, dan waktu, yang ada dalam Quran Surat Al-Baqarah
Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah. Pemimpin dalam sistem ini disebut khalifah. Istilah khalifah digunakan oleh kelompok muslim tertentu untuk mewakili cita-cita mereka untuk mendirikan negara Islam dan mewujudkan tatanan masyarakat dunia yang berdasarkan syariat Islam. Akhir-akhir ini, konsep khilafah sering menjadi bahan diskusi masyarakat Islam terkait keabsahan dan penerapannya di masa kini. Tanah air dalam Islam. Cinta tanah air merupakan tabiat alami dari manusia. Mengapa? Karena di tanah air itulah mereka dilahirkan, dibesarkan, dididik, dan juga disayang. Perasaan rindu terhadap tanah air itu menunjukkan adanya rasa cinta dan juga hubungan batin antara sesama manusia dengan tanah tumpah darahnya. Berikut ini merupakan manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita memiliki rasa cinta tanah air. 1. Memiliki rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme yang seperti apa? Yaitu memiliki kesadaran dan juga semangat cinta tanah air. Kedua, memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau juga memelihara kehormatan bangsa. Ketiga, memiliki rasa solidaritas terhadap saudara setanah air yang tengah mengalami musibah. Keempat, menjunjung rasa kesatuan dan juga kesatuan. Nah, dalam pandangan Islam, mencintai tanah air adalah tindakan yang baik. Salah satu bukti ajaran Islam tentang cinta terhadap tanah air yaitu ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh engkau merupakan bumi Allah yang paling baik. Alangkah besarnya cintaku padamu, kota Mekah. Kalau bukan karena penduduknya yang mengusirku, maka pasti aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Hadis riwayat Tirmizi.